wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat cilok yang benar, cilok yang sesuai selera rakyat menengah ke bawah. Oke, kita lihat aja langsung cara bikin ciloknya. Cilok, 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 cilok. Siapa yang mau dicolok? Hai teman-teman Kang Deddy atau sobat Kang Deddy Rawan, ini dia ya. Kang Deddy punya cairan yang sangat spesial sekali. Ini cairannya cairan alami ya, untuk nanti ditaburkan untuk dituangkan ke adonan ini nih, ke terigu ini nih. Nah, ini dia saya lagi masukkan tepung terigu ke dalam baskom atau ke dalam wadah kurang lebih 1 kilo seperempat ya, untuk bahan cilok ya, untuk bahan cilok nih. Dan sampai bersih ya. Jangan sampai ada yang tersisa seperti noda-noda pada pakaian, guys. Dan ini dia ketika sudah matang, sudah mendidih, tuangkan saja ya. Tuangkan saja ke dalam adonan ini, ke dalam terigu yang akan dibikin adonan pertama ini. Nah, bersihkan sampai titik darah penghabisan itu ya, yang ada di penggorengannya ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Setelah bersih, nah baru nih diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Sama dengan perasaannya, diaduk-aduk nih, lagi campur baur perasaannya nih ya. Oke, setelah diaduk-aduk kayak gini, tepung terigunya diaduk-aduk terus, bener-bener harus halus sampai kalis ya. Nah, ini terigu ini mumpung panas ya, langsung diaduk-aduk. Jangan sampai ada kayak menggumpal gitu, gede-gede menggumpalnya itu nggak bagus ya, nanti saat bikin adonannya, saat bikin di bulat-bulatnya ya. Oke teman-teman, nah setelah seperti ini nih ya, diaduk-aduk terus nih, udah kelihatan mau jadi, udah mau kalis. Nah, ini udah mau jadi ya, dari tepung terigunya. Kalau ini dilihat dari seperti ini, nah ini bagus banget adonannya ya. Berarti ini takaran airnya harus pas juga, takaran terigunya juga harus tahu seberapa. Yang jelas di airnya ya, mendidih sampai seberapanya juga harus tahu. Nah, oke, setelah ini kita siapkan, udah jadi nih ya, udah kalis, dan diamkan sebentar saja. Kemudian kita siapkan juga tepung sagunya ya, atau sagu tani atau sagu tapioka lah. Yang jelas kita pakai nih sagunya. Itu namanya cilok. Oke, dan setelah seperti ini kita langsung masukkan aja sagu taninya. Kita masukkan ya, kita ratain semuanya sampai masuk ke bak. Setelah masuk nih, nah tadi kan kita pakai kurang lebih 1/4 kg tepung terigunya ya. Nah, kita masukkan juga 1/4 tepung taninya atau sagu taninya, kita masukkan lagi. Oke, nah ini sampai benar-benar rata ya, biar nanti pas ngaduknya juga gampang. Oke, bisa dilihat teman-teman. Nah, sampai bersih semua, keluarin, rugi kalau dikeluarin semua ya. Nah, setelah itu kita siapkan saja ya centong atau spatula untuk apa, untuk ngaduk, karena ini kondisinya panas. Kalau langsung pakai tangan Anda akan melepuh, yakin gak bakalan kuat. Jadi kita aduk-aduk dulu selagi masih panas seperti ini dengan centong, guys. Terus aja diaduk-aduk ya, dan ratain sampai benar-benar yakin kalau si adonan ini bisa dibikin adonan ya. Kalau pakai tangan langsung nggak bakalan kuat, guys. Makanya saya pakai alat dulu ya untuk ngaduknya. Kalau orang-orang mungkin yang ada buat ngaduk bikin adonan pakai mesin. Kalau kita kan pedagang kecil, guys ya, baru gitu ngerintis ini. Jadi saya pakai seperti ini, pakai alat dulu. Oke. Nah, bisa dilihat nih, bentar lagi akan jadi nih. Nah, ini udah mulai menggumpal ya. Dan ini udah mulai agak anget lah, nggak terlalu panas. Nah, kalau udah seperti ini nih, campur-campur seperti ini. Nah, ini udah mau jadi nih. Udah mau jadi, nanti kalau udah menggumpal kayak gini, ini udah siap, kita bersihkan aja centongnya. Nah, ini sampai benar-benar bersih ya. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya seandainya masih panas, itu jangan langsung dimasukin tangan kita. Karena walaupun seperti ini nih, ini adonan masih panas nih sebenarnya ya. Jangan lupa juga bersihkan dari pinggir-pinggirnya, biar nanti saat dibikin adonan biar mantap lah ya. Nah, Anda kelihatan kan menggumpal seperti ini. Lalu kita siapkan tangan yang sudah dicuci dengan bersih.
dicuci dengan bersih ini, langsung aja kita bikin adonan. Bener-bener diuleni sampai bener-bener jadi adonan. Nah, diaduk-aduk terus. Jujur aja sih ini masih panas sebenarnya mah ya. Masih panas banget, bahkan saya ngerasa waduh panas sekali nih ya. Berarti kurang lama. Jangan takut gagal kalau agak dingin sedikit ya, karena kalau masih ada anget-anget kayak gitu, itu masih bisa jadi adonan ciloknya. Jangan takut nih nanti keburu dingin, nanti nggak bisa. Salah. Tetap aja kalau kondisinya masih anget, itu tepung terigu yang sudah dipanaskan tadi itu udah diaduk-aduk sama sagu itu cepat larut. Jadi masih bisa diorak-arik ya sampai jadi, bisa bikin adonan sampai jadi. Nah, ini terus saya aduk bener-bener dengan tenaga, guys. Dan ini 2 kali lipat dari ngadonin bikin batagor. Kalau bikin batagor nggak secapek ini. Jujur aja kalau bikin adonan cilok itu cukup capek, guys ya. Dan saya ngerasain pegel banget. Nah, ini dia setelah aduk-aduk kayak gini, ini bentar lagi jadi ya. Nah, sampai kalis, bener-bener kalis, sampai diyakini dalam hati kayak lagi doa aja. Nah, ini dia ya. Sampai bener-bener merata ya bumbu-bumbunya. Nah, bagi teman-teman yang mau resepnya cilok yang spesial, itu bisa like, comment, subscribe, bagikan. Mau dong resepnya Kang Dedi? Nanti saya bikinkan tutorialnya ya. Ini hanya tutorial ini aja, ini hanya gambar aja bikin cilok yang spesial itu seperti ini. Jujur aja ini adonan cilok ini pas sudah jadi ciloknya itu di mulut itu enak, lembut ya, empuk banget, nggak kayak cilok-cilok kebanyakan. Nah, karena memang kita ada takaran-takaran khususnya nih. Nah, ini udah jadi nih guys ya. Nah, dan kalau masih ada yang kayak putih-putih gede-gede kayak gitu, ancurin aja, langsung adonin lagi. Nah, karena itu nanti bikin di bulat-bulatnya itu nggak bagus ya. Nah, itu biasanya pengaruh dari tepung terigunya. Kalau misalnya tepung terigunya lembab, biasanya menggumpal biasanya. Nah, itu dia guys. Nah, sekali lagi yang mau resepnya, komen, bagikan ya video ini. Kang Didi minta dong resepnya, bikin videonya dong, bikin tutorialnya dong. Insya Allah nanti dibikinkan. Yang penting teman-teman semuanya bagiin ya. Nah, ini dia udah jadi nih kalau adonan kayak gini nih udah bagus banget ini. Nah, tuh kan. Nah, ini saat dibulet-buletin, nanti pas direbusnya itu nggak bakalan pecah-pecah teman-teman ya. Sobat Kang Didi nggak bakalan pecah. Ini adonan udah cukup mantap sekali. Oke, segitu dulu ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Mudah-mudahan di tutorial nanti yang akan datang, sesuai permintaan, saya bisa hadirkan tutorial yang bermanfaat lagi. Oke.